Om Swastiastu, Om Awignam Astu Namaskam, Om Anubhadra Kertawiantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru arah kepada Bapak Ibu Dewan Juri yang saya hormati, kepada seluruh segenap panitia Gandaran Wiradharma 1 Universitas Teknokrat Indonesia yang saya hormati, dan seluruh teman-teman dan umat sedharma dimanapun berada yang saya cintai. Marilah kita sama-sama aturkan rasa angayu bahagia kita pada ide Sang Widi atas asung kerta warudrahanya, sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Senang sekali saya kembali dapat menyapa umat sedharma di rumah, walaupun masih secara virtual, mengingat Indonesia masih dilanda pandemi COVID-19 yang mengharuskan kita berkegiatan dan bertemu secara virtual. Bagai sayur tanpa garam, rasanya kurang afdol jikalau umat sedharma belum mengenal saya dan saya belum mengenal umat sedharma. Seperti pepatah mengatakan, tak kenal tak sayang. Maka izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Aldi Grasda dari Politeknik Bali, seorang pemuda Hindu yang saya selalu merasa bangga menjadi bagian generasi Hindu yang adiluhur. Umat Dharma yang berkenan, pada kesempatan yang baik hari ini saya akan membawakan sebuah pesan Dharma yang bertema umat Hindu bijak dalam menggunakan media sosial, yang saya beri judul Etika Menggunakan Media Sosial di Era Milenial ini. Tema dan judul ini menarik saya kembali bawakan karena agar kita sama-sama mempelajari, agar kita sama-sama juga memahami, dan tentunya agar kita sama-sama kembali menerapkan etika-etika dalam kehidupan sehari-hari, baik menggunakan media sosial itu sendiri. Umat Dharma yang terhormat, di sini saya akan membahas dua hal, media sosial dan sebuah etika. Seperti yang kita ketahui, media sosial merupakan sarana kebutuhan bagi setiap orang yang ada di Indonesia, bahkan masyarakat dunia, di mana media sosial ini memiliki banyak sekali fungsi. Salah satunya yaitu dengan media sosial kita memperoleh sebuah wawasan. Dengan media sosial kita juga memperoleh seorang teman, dan dengan media sosial kita juga bisa memberikan sebuah informasi. Umat Dharma yang kita, perkembangan media sosial di abad 20 ini sangat-sangatlah begitu luar biasa besarnya, khususnya dalam media sosial. Kita sebagai manusia yang selalu ingin maju, tentunya kita tidak ingin menghambat sebuah perkembangan teknologi yang bernama media sosial ini, di mana perkembangan media sosial juga diimbangi dengan dampaknya, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positifnya seperti yang saya ulas sebelumnya, media sosial dapat memberikan kita sebuah informasi. Dengan media sosial kita juga mempermudah sebuah aktivitas kehidupan sehari-hari. Dengan media sosial kita juga memperoleh wawasan. Namun dampak positif dari media sosial tentu pasti diimbangi dengan dampak negatif dari media sosial itu sendiri.
tidak dapat dipungkiri, dampak negatif juga terdapat dalam media sosial, seperti penyebaran berita sara dan hoax yang sangat-sangat meresahkan masyarakat. Mas Dharma yang tercinta, dampak positif maupun dampak negatif dari sebuah media sosial tentunya diambil dari sisi dari penggunanya. Jikalau penggunanya memahami etika-etika dalam kehidupan sehari-hari, maka lebih bijak dalam menggunakan media sosial. Pembahasan yang selanjutnya yang saya ingin bahas yaitu etika. Seperti yang kita ketahui, etika adalah aturan-aturan, batasan-batasan dalam kita berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Dalam ajaran agama Hindu, etika banyak sekali dijumpai dalam kitab Veda. Salah satunya yaitu Trikaya Parisuddha. Yang artinya kita sama-sama sudah ketahui juga, Trikaya Parisuddha adalah 3 perilaku yang disucikan. Yang bagian-bagiannya meliputi manahcika, kayika, dan wacika. Umat Dharma yang tercinta, yang pertama yaitu manahcika. Berasal dari kata manah yang berarti pikir. Manahcika merupakan pikiran yang disucikan. Manahcika atau pikiran merupakan sumber utama yang dimiliki oleh manusia karena memiliki sabda dan bayu, di mana pikiran ini menimbulkan perilaku-perilaku nantinya. Jikalau kita berpikir positif, maka kita akan berperilaku positif pula. Dan jikalau kita berpikir negatif, tentunya kita nantinya berperilaku negatif juga. Umat Dharma yang tercinta, bagian dari Trikaya Parisuddha yang kedua adalah wacika, yang berarti percakapan atau perkataan yang suci, di mana dalam Niti Sastra Sarga 5 bait 3 dijelaskan bahwa wasita nimitan kemanemu laksmi, wasita nimitan kepatika pangluh, wasita nimitan kemanemu wasita nimitan kemanemu mitra. Yang artinya dengan kata-kata kita memperoleh kebahagiaan, dengan kata-kata kita memperoleh kesengsaraan, dengan kata-kata kita memperoleh kedukaan, dengan kata-kata kita memperoleh seorang sahabat. Umat Dharma yang tercinta, dari niti sastra tersebut dapat kita implementasikan pada saat kita menggunakan media sosial itu sendiri. Contohnya, dengan kita berkata-kata dalam media sosial, kita akan memperoleh kebahagiaan. Dengan kata-kata yang kita umbarkan ke media sosial, kita memperoleh kesengsaraan juga, kedukaan, dan juga kita akan juga memperoleh seorang sahabat tentunya. Umat Dharma yang tercinta, bagian dari Trikaya Parisuddha yang terakhir adalah kayika atau perbuatan yang disucikan. Setelah kita mengetahui manahcika berpikir, wacika berkata, kemudian yang terakhir yaitu kayika atau berbuat. Setelah berpikir, berkata, tentunya kita akan berbuat. Setelah kita melakukan pikiran yang baik, perkataan yang baik tentunya, nanti harapannya juga menimbulkan perbuatan yang baik juga. Umat Dharma yang tercinta, dapat disimpulkan bahwa ajaran Trikaya Parisuddha sangat-sangat masih relevan digunakan pada era milenial saat ini. Karena di dalam Trikaya Parisuddha
terdapat aturan-aturan dan batasan-batasan mengenai kita dalam kehidupan sehari-hari, baik itu menggunakan media sosial itu sendiri. Mas Dharma yang tercinta, setelah kita mengetahui apa itu Trikaya Parisude dan aturan-aturan Hindu di dalamnya, di sini saya kembali mengajak umat Dharma yang berada di rumah ataupun berada dimanapun untuk kembali mengimplementasikan nilai-nilai Trikaya Parisude dalam kehidupan sehari-hari. Umat Dharma yang tercinta, demikianlah pesan Dharma yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Pada Brahman, saya mohon ampun. Tanhana Wang Sweta Anius. Tiada manusia yang sempurna, karena kesempurnaan milik Ida Sayang Widiwasa. Saya akhiri dengan Param Santi. Om Santi, 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 Om.